Berkah Dalem. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Asisi Satria Rudi Pratama dari kelas 2A. Saya akan menjelaskan tentang budaya keris. Di Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari suku, bangsa, agama, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan di Indonesia ini. Dalam kebudayaan Indonesia ini, ada salah satu benda pusaka yang menjadi ciri dari budaya Indonesia itu sendiri, yaitu keris. Kebudayaan merupakan segala sesuatu, usaha manusia sebagai kelompok yang diusahakan dengan kekuatan akal, budinya demi memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Dalam memaknai simbol ini, keris merupakan simbol atau lambang yang menyiratkan ketajaman pikir dan kelembutan hati. Nah, dalam budaya keris ini dimaknai sebagai petunjuk arah dan tujuan manusia untuk hidup supaya ditaati oleh manusia dan nantinya dapat diwartakan dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan kehendak Allah sendiri, yaitu membawa keharmonisan bagi masyarakat di sekitarnya, terlebih menciptakan kedamaian di Indonesia ini. Di dalam budaya Jawa, ada dikenal sebagai kelengkapan dan kesempurnaan hidup seorang pria Jawa. Kelengkapan ini memiliki makna simbolik yang mendalam. Dalam kehidupan seorang pria Jawa, baru mengalami kesempurnaan ketika berhasil mencapai 5 jenis pemilikan, yaitu wisma, curiga atau keris, kukilo, wanita, dan turangga. Ada 2 pendapat untuk 5 jenis pemilik itu. Pemaknaan ini antara lain adalah wisma. Wisma dimaknai sebagai rumah. Apa itu rumah? Maksudnya adalah seseorang dalam hidupnya harus memiliki rumah sebagai tempat tinggal dia di dalam menjalani kehidupannya, baik di dalam tugas-tugasnya maupun dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia. Yang kedua adalah curiga atau keris. Yang dimaksud dari budaya ini adalah keris itu merupakan pemberian atau warisan orang tua secara turun-temurun, hasil pencaharian atau pembelian sendiri. Ketiga adalah kukilo. Kukilo dimaknai sebagai burung. Yang dimaksud dari burung ini adalah bahwa seseorang perlu mempunyai burung piaraan yang lazimnya adalah burung perkutut. Keempat adalah wanita. Wanita apa? Dimaknai sebagai seorang istri yang dalam budaya Jawa disebut dengan garwo atau biasa disebut dengan sigaraning nyawo atau belahan jiwa. Adapun pemilikan yang kelima adalah turangga atau kuda. Yang dimaksudkan adalah kuda itu sebagai kelangenan atau kuda tunggangan dan dalam zaman saat ini. Kemudian dalam budaya keris sendiri ada istilah dalam pemahamannya. Yang pertama adalah aksar. Aksar merupakan sebuah daya yang terpancar dari keris yang memiliki kesaktian. Yang kedua adalah dapur. Istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk keris. Yang ketiga adalah luk. Luk dimaknai sebagai sebuah permohonan agar seseorang dimotivasi atau diberi semangat. Hal ini ditujukan agar bisa mencapai keinginannya. Luk memiliki jumlah 13 yang melambangkan sebuah permohonan agar diberi kemapanan dan stabilitas dalam kehidupan. Motif ini didapat dari sebuah proses yang terdapat pada 2 unsur logam yang disatukan dalam pembuatan dengan suku yang tinggi dengan bahan baku yang beraneka ragam. Misalnya adalah batu perak hingga meteor. Kemudian dalam memahami bentuk-bentuk keris sendiri, kita bisa melihat gambar keris yang ada di samping saya ini. Nah, kalau kita melihatnya dalam bentuk keris ini, ada berbagai macam bentuk ukiran-ukirannya, bisa dilihat bentuknya.
Nah, di sebelah sini bentuk ukuran itu dinampakkan adalah lis-lisan. Kalau kita melihat budaya keris, kita bisa melihat dalam bentuknya. Bisa dilihat di sampingnya. Nah, kita kalau melihat bagian depannya itu nampak terlihat tebal atau agak bulat dan dapat diperiksa melalui keberadaannya dari sirah, cecak atau gandik. Nah, pada bagian belakang ini terlihat tipis dan melebar dengan memiliki keberadaan buntut dan wadi diam. Pada bagian badan keris ini disebut dengan awak-awakan. Keberadaannya itu akan diperiksa dari sisi bilah yang tajam pada bagian belakangnya. Nah, pada bagian sisi bilah ini memanjang keadaan keris meruncing dari ujung besi sampai bentuknya yang berbentuk jelujur logam. Nah, dalam bentuknya ini memiliki sebuah bentuk bulat dan panjang atau glik yang dilengkapi dengan pegangan untuk tangan yang bernama adalah hulu. Nah, hulu keris ini disebut dengan ukiran yang melalui dalam pandangannya keris ini dimaknai sebagai senjata yang diperlukan sebagai simbol kemampuan berupa kepandaian dalam segala sesuatu, sehingga keris ini diharapkan dapat memasuki hidup yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Jawa itu sendiri. Kalau setelah kita melihat bentuk keris itu sendiri, keris dalam memaknai memiliki 3 fungsi mitos. Keris dikeramatkan jadi sebuah persepsi secara gaib, bisa dilihat dari bentuknya, juga dalam perayaannya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa pada satu suro. Yaitu satu suro itu adalah tahun Jawa itu sendiri. Nah, dalam kerangka fungsi pertama ini dikaitkan pada sebuah keajaiban dalam sebuah keris, seperti bilah keris yang didapat di atas meja dengan posisi terbalik, dengan bentuknya yang runcing di bawah dan memiliki gagang keris yang ada di atasnya. Bisa dilihat di samping itu sendiri. Kemudian dalam fungsi kedua, pemilik keris ini khususnya dimaknai sebagai sebuah ketentraman hidup. Dalam fungsinya ketiga yaitu pengetahuan yang memberikan makna kauruh kejauhan, yang memiliki kekhasan yang bersifat filosofis maupun gnosis atau pengetahuan keilahian. Dari situ juga dapat dilihat dan ditemukan mengenai berbagai kaitannya dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam benda pusaka yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku Jawa. Cukup sekian dari saya, dari pemaparan benda pusaka yaitu keris. Diharapkan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi-generasi bangsa, untuk terus menjaga agar budaya kita tetap terjaga dan dihindari supaya kita tidak saling menjatuhkan satu sama lain, dan kita berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, berkah dalam.